Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Ratna Wulandari dari SD 2 Panjang Rejo. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, anak-anakku, masih tetap semangat belajar ya. Sebelum kita belajar, Ibu peringatkan, rajin-rajinlah mencuci tangan, pakai masker apabila bepergian, hindari kerumunan, lakukan kegiatan positif di rumah, tingkatkan ibadahmu, dan tetap semangat belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 2. Pembelajaran 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran 1, mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. 2, membuat pertanyaan untuk mewawancarai orang tua. 3, berlatih menari dengan gerakan kuat dan lemah pada tangan. 4, berlatih menyelesaikan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Ayo kita mengamati. Coba kalian perhatikan ketiga gambar yang ada pada tampilan layar. Coba kalian sebutkan perubahan yang dialami Udin dari sejak bayi sampai saat ini. Ibu beri waktu 10 detik ya. Ya betul, kalian hebat. Perubahan yang dialami Udin dari sejak bayi sampai saat ini adalah perubahan dengan bertambahnya tinggi dan berat badan Udin. Selain itu, Udin mengalami perkembangan. Kemampuan dari ketika lahir hanya bisa digendong, kemudian bisa merangkak, dan sekarang sudah bisa berjalan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sudah paham belum? Ayo kita mengamati gambar berikutnya. Apa perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Berdasarkan gambar yang ada pada tampilan layar. Ya betul, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika bayi, Udin kesulitan memegang botol susu. Namun sekarang Udin sudah mahir menggunakan sendok dan garpu saat makan. Artinya Udin mengalami perkembangan. Nah, sekarang sudah paham belum? Ibu harap kalian sudah paham. Selanjutnya, kalian coba lakukan wawancara dengan orang tua untuk mendapatkan informasi pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Jangan lupa nanti dicatat pada buku tulismu pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada orang tua. Misalnya, Ibu beri contoh, kapan aku dilahirkan, di mana dilahirkan, berapa berat badanku saat lahir,
Kapan aku pertama kali bisa merangkak? Berapa usiaku pertama kali bisa berjalan? Usia berapa aku sudah bisa membaca dan menulis? Nah, kalian bisa kembangkan beberapa pertanyaan lagi supaya kalian bisa tahu dan mendapatkan informasi pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Ditulis di buku tulismu. Dan jangan lupa dicatat jawaban dari orang tuamu. Selanjutnya, setelah kalian melakukan wawancara dan mendapatkan informasi, yuk kita menulis. Tulis di buku tematikmu ya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Perhatikan gambar di bawah ini. Contohnya seperti yang terlihat dalam gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Hal itu dapat disimpulkan bahwa kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Ayo kita menari. Lakukan gerakan-gerakan menari sesuai pada contoh ya. Gerakan pertama, mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam, gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerak yang lemah sampai kuat.
Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari. Kemudian, bertepuk tangan dengan 4 jari. Bertepuk tangan dengan 6 jari. Bertepuk tangan dengan 8 jari. Dan yang terakhir, bertepuk tangan dengan 10 jari. Lakukan gerakan-gerakan tadi ya. Bagaimana anak-anakku? Tadi ada berapa gerakan? Ada 6 gerakan. Sudah kalian lakukan? Nah, dari gerakan-gerakan tersebut kita bisa merasakan gerakan kuat dan lemah ketika menari. Gerakan kuat seperti mengangkat suatu beban dengan daya angkat tekanan penuh. Ketika kita mengangkat tangan ke atas, kita seperti mengangkat beban. Artinya, kita melakukan gerakan kuat. Nah, kita akan belajar penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Contohnya, 4124 ditambah 2035 sama dengan titik-titik. Coba kita belajar bersama. Bagaimana caranya? Perhatikan. Tulis di buku tulismu 4124. Kemudian di bawahnya 2035. Ditulis secara bersusun ke bawah ya. Kemudian ditambahkan. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakannya? Kita kerjakan dahulu dari satuan ya. Nah, ini ibu sudah beri pengelompokan untuk satuan berwarna oranye. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, hasilnya diletakkan di bawah. Kemudian kita lakukan penjumlahan untuk puluhan. Ibu beri warna merah. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ditulis tepat pada kelompok puluhan. Ratusan. Ibu beri warna hijau. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kita tulis angka 1 tepat pada kelompok ratusan. Ribuan berwarna biru. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kita tuliskan tepat di kelompok ribuan. Nah, anak-anakku, mudah kan? Selanjutnya, mari kita belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh, 4731 ditambah 2856
sama dengan titik-titik. Coba kalian tuliskan di buku tulismu. 4.731. Kemudian di bawahnya ditulis 2.856. Kita kerjakan penjumlahan bersusun panjang ke bawah. Kita kelompokkan dahulu. Ibu sudah beri warna untuk setiap kelompok. Warna oranye untuk kelompok satuan, warna merah untuk kelompok puluhan, warna hijau untuk kelompok tempat ratusan, kemudian yang berwarna biru kelompok nilai tempat ribuan. Kita kerjakan mulai dari satuan ya. Pada satuan 1 ditambah 6 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 7. Pada kelompok puluhan 3 ditambah 5 sama dengan benar 8. Kita tulis 8. Pada kelompok ratusan 7 ditambah 8 sama dengan berapa? Benar 15. Kita tuliskan angka 5. Kemudian angka 1 ditulis di kelompok ratusan seperti ini. Selanjutnya pada kelompok ribuan 4 ditambah 2. Kemudian jangan lupa ditambahkan angka 1 dari hasil kelompok ratusan tadi yang sudah disimpan. Nah, jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan berapa? Benar, 7. Sehingga dapat disimpulkan 4.731 ditambah 2.856 sama dengan 7.587. Bagaimana anak-anakku? Mudah kan? Insya Allah apabila kalian banyak berlatih mengerjakan soal akan mudah. Terima kasih telah belajar bersama Bunda Ratna. Tetap semangat belajar ya. Dan kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan. Bu Ratna doakan kalian diberi kemudahan dalam belajar. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.